Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqa, Prodi Teknologi Pendidikan. Nah, untuk kali ini di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi penyebab korupsi. Korupsi di tanah negeri ini ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari meskipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit oleh korupsi. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek manajemen dan organisasi, yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Menurut Nur Syam 2000, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Menurut Isa Wahyudi 2007, sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain: yang pertama, sifat tamak manusia; yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan; yang ketiga, gaya hidup konsumtif; yang keempat, tidak mau bekerja atau malas bekerja. Menurut Eri Riana Harja Pemekas 2008 menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Empat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Jadi, secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena adanya faktor politik, hukum, dan ekonomi, sebagaimana dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi oleh ICW 2000 yang mengidentifikasikan 4 faktor penyebab korupsi. Nah, itulah tadi penyebab-penyebab terjadinya korupsi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.